Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani A.M. Beding dari Sekolah SMAK Syuradikara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau sedikit mengedukasi teman-teman sekalian mengenai kolonialisme dan juga imperialisme yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, saya membaginya menjadi 4 bagian. Dan 4 bagian ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk lebih lanjutnya, silakan disimak di video selanjutnya. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang awal mulanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Awal mula kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dimulai sejak abad ke-15. Saat itu, negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol mencari daerah jajahan untuk menggali kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan juga lambang kejayaan. Penyebab munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia adalah Perang Salib, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki di tahun 1453, ada semboyan 3G, perkembangan iptek, revolusi industri, dan kebutuhan akan rempah-rempah. Itulah yang mendorong para pemilik modal di negara-negara Eropa melakukan ekspedisi ke Asia dan Afrika, di mana bahan baku rempah-rempah mudah didapatkan. Rempah-rempah yang dihasilkan di negara Indonesia akhirnya mendorong mereka untuk bisa melakukan kolonialisme serta imperialisme karena rempah-rempah pada saat itu menjadi sebuah komoditas yang sangat laris di Eropa. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari kolonialisme beserta imperialisme. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis dari kolonialisme. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme memiliki dua jenis. Yang pertama, ada koloni eksploitasi. Pada koloni ini, para penjajah menguras habis sumber daya dari daerah jajahan. Sebagai contohnya, bisa dilihat di sini. Dan yang kedua ada koloni penduduk. Pada koloni ini, para penjajah mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Sebagai contohnya, bisa dilihat di sini. Dan yang kedua, ada pengertian dan jenis-jenis dari imperialisme. Imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Imperialisme memiliki 3 jenis. Yang pertama ada imperialisme kuno yang berlangsung dari zaman kuno hingga revolusi industri. Pada jenis ini ditekankan perluasan wilayah melalui penaklukan suatu negara terhadap negara lain. Sebagai gambarannya bisa dilihat di sini. Yang kedua ada imperialisme modern yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia Kedua yang tujuannya didasari motif ekonomi. Sebagai gambarannya bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir ada jenis imperialisme modern, ultramodern yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Pada jenis ini ditekankan penguasaan mental, ideologi, dan psikologi terhadap bangsa lain. Sebagai gambarannya bisa dilihat di sini. Di bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan utamanya itu adalah untuk melakukan perdagangan serta mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Namun lambat laun, tujuannya bergeser menjadi penjajahan. Bangsa Eropa tidak semuanya datang secara bersamaan di wilayah Kepulauan Nusantara. Kedatangan mereka di tiap bangsa diwarnai dengan ciri dan sejarahnya masing-masing. Yang pertama akan kita bahas bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai daerah Kepulauan Nusantara. Tujuan mereka saat itu adalah untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16. Proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Alfonso. Kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya karena diusir dari Maluku oleh Sultan pada tahun 1575. Yang kedua Spanyol. Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak
kapal Spanyol berhasil berlabuh di Maluku pada 8 November 1529. Mereka masuk setelah berlayar melalui Filipina, melalui Kalimantan Utara dan tiba di Tidore. Kedatangannya membuat bangsa Portugis menganggap bahwa bangsa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, dan disinilah awal mula terbentuknya perjanjian Saragossa antara Portugis dengan Spanyol. Yang ketiga, bangsa Inggris. Inggris sempat menjajah Indonesia di tahun 1811 hingga 1816. Berdasarkan sejarah, Inggris mengirimkan Stamford ke Indonesia pada masa penjajahannya. Stamford menghapus sistem monopoli perdagangan, sistem tanah paksa yang dulu Belanda terapkan. Dia mengubahnya menjadi sistem yang dinilai lebih adil, yaitu sistem sewa tanah atau landlord. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini akhirnya mengalami kegagalan karena sulit untuk menentukan besar kecilnya pajak. Yang terakhir adalah bangsa Belanda. Penjajahan bangsa Belanda dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, penjajahan VOC. VOC didirikan pada 29 Maret 1602. Yang mendorong VOC adalah perlunya mitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Untuk tambahan tujuannya adalah untuk mengatasi persaingan antara perdagangan Belanda dengan Portugis. Serikat dagang ini dapat berkembang dengan baik. Pemerintahan mendukung dan memberikan hak istimewa, yaitu bertindak sebagai suatu negara. VOC dibentuk untuk mencapai hasil dan keuntungan yang maksimal. Dalam sejarah, VOC masuk ke Indonesia di 1605. Mereka berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Momentum inilah yang kemudian menjadi awal penjajahan Belanda di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, VOC mengalami kemunduran. Kemundurannya disebabkan oleh banyak faktor, termasuk akibat korupsi para pejabatnya dan volume perdagangan yang menurun akibat peperangan di Eropa. Karena terus merugi, VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Yang kedua, koloni Belanda. Setelah VOC bubar, Bonaparte mengangkat Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia, dan yang menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang swasta, membuatnya dianggap melanggar undang-undang sehingga Daendels dipulangkan ke Eropa. Belanda ditawarkan oleh pada 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati perjanjian kapitulasi Tuntang. Isinya adalah pemerintahan Belanda mengembalikan Indonesia kepada kolonial Hindia Belanda. Setelah Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia memasuki pemerintahan Van der Bos, di mana sistem tanah paksa dijalankan. Karena sistem tanah paksa ini menimbulkan kemiskinan dan ketidaknyamanan Indonesia, akhirnya politik pintu dibuka, penanaman modal asing diperlukan, yang diganti dengan politik tanah mana saja menimbulkan penderita bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir setelah pemerintahan Jepang menyerang dan berhasil mengalahkan armada gabungan dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia pada tanggal 27 Februari 1942. Karena terus kalah, akhirnya Jenderal Indonesia ditangkap. Dan inilah akhir dari sejarah Belanda di Indonesia. Di bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di berbagai bidang. Di bidang yang pertama, ada bidang politik. Memiliki dua dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu adanya penerapan sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa mengenal sistem pemerintahan. Dan ada dampak negatifnya juga, yaitu karena terlalu berkuasanya bangsa Belanda hingga Indonesia menjadi bergantung dan seakan diatur oleh Belanda. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia akhirnya mengenal mata uang, di mana Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam tersebut mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Dan yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dampak dalam bidang budaya dapat dilihat dari berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu juga dapat dilihat dari perkembangan ajaran Kristen di Indonesia. Rakyat pun mengetahui perkembangan kesenian yang ada di Eropa seperti musik dan dansa. Dan yang keempat adalah di bidang pendidikan. Dampaknya ialah
mulai muncul beberapa golongan terpelajar di Indonesia. Perkembangan yang terjadi di dunia luar dapat diketahui oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat menulis dan membaca sehingga dapat dijadikan sebagai tenaga kerja di berbagai perusahaan Belanda. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa mengedukasi teman-teman sekalian dan juga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih.